Om Arga kok, Om Arga anggurnya di tempat Om Arga atau di tempat Bina Marga bagus kayak begitu kan, maksimal hasilnya. Karena mengapa? Teman-teman ada yang tahu pertama kali anggur ada di mana di Indonesia? Jadi jangan saya nanam anggur biar cepat berbuah, salah. Jalan-jalan cari jamur, masaknya di rumah Parungkat. Kalau teman-teman pada pengen panjang umur, jawab dong salam lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dedi, terima kasih selaku Ketua Poktan Anjara. Terima kasih telah mengundang saya untuk hadir kembali di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Lurah semua dan jajarannya, Pak Pol PP, Pak Safwan selaku wakil ya Pak, wakil daripada DPD Aspai. Sebelum kita langsung ke inti bahasan pokok, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama sebenarnya saya namanya Sahril Romdon. Tapi kalau nama di anggur saya Arga Urban Farming. Jadi Arga ini nama anak saya. Oh, dia punya anak. Ini yang punya anak. Saya juga selaku penggiat anggur dan penghobi anggur, tepatnya di lokasi Jakarta, tepatnya lagi di Jakarta Selatan, kayak gitu. Kalau teman-teman ingin berkunjung, silahkan. Jika teman-teman ingin tahu lebih detail atau tahu lebih dalam tentang saya juga ada channel YouTube. Channel YouTube saya Arga Urban Farming dan sekarang sudah dikembangkan lagi channel YouTube-nya bersama Hobi Papa Official. Nah, kebetulan beliau ada tuh di belakang tuh yang pakai peci hitam apa gitu. Kayak gitu. Nama channel Arga Urban Farming dan beliau salah satu YouTuber Hobi Papa Official. Jadi teman-teman yang buat untuk lebih dalam belajar anggur silakan subscribe dan silakan simak. Nah, sebelum kita ke ranah inti bahasan, saya pengen bertanya dulu nih. Kira-kira teman-teman di sini semua udah nanam anggur semua belum nih kira-kira? Udah semua. Udah semua. Wah, anak-anak pasti udah nanam anggur semua nih. Kalau kan teman-teman udah nanam anggur semua, saya pengen bertanya nih. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada berapakah golongan atau jenis anggur yang telah beredar selama ini? Banyak. Oh, coba kalau kan tahu. Kami penggiat semua nih, saya pengen nanya nih, ada berapakah golongan atau jenis anggur yang selama ini beredar? Jadi golongan anggur yang beredar selama ini ada 4 golongan atau ada 4 jenis. Yang pertama, golongan atau jenis rootstock. Yang kedua, golongan wine. Yang ketiga, golongan kismis. Yang keempat, golongan table atau table grape. Nah, jadi teman-teman harus tahu anggur ini yang beredar ini selama ini cuma ada 4. Kalau jenisnya varietasnya banyak. Jadi kita ulas ya. Yang pertama, anggur rootstock. Nah, anggur rootstock ini apa sih? Anggur rootstock ini adalah anggur yang notabene digunakan atau terorientasi hanya untuk dijadikan buat akar bawah. Jadi anggur ini kan ada skion atau sambungan, di bawahnya ada rootstock. Jadi rootstock itu adalah anggur buat perakaran gitu. Mengapa dijadikan rootstock? Karena jenis atau golongan anggur ini adalah anggur yang mampu adaptif di beberapa kultur wilayah atau kultur tanah gitu. Jadi nggak semua anggur itu bisa langsung ditanam di tempat, tapi harus melalui dengan tahapan rootstock atau disambung di rootstock dulu kayak gitu. Nah, rootstock juga banyak, varietasnya banyak. Ada 100 bahkan ada ribuan. Misalnya yang teman-teman tahu kayak Kober, ada SO4, ada Millardet, ada Dobry, Dogrit. Yang lagi rame saat ini IAC. Sebelumnya ada Kordek kayak begitu. Itu adalah golongan rootstock. Jadi rootstock itu adalah golongan anggur yang digunakan untuk menjadi perakaran gitu, buat fondasi.
Nah, ada lagi anggur golongan wine. Kalau anggur golongan wine adalah anggur yang memang produknya atau hasil buahnya itu memang kita terorientasi untuk dibuat dijadikan bahan wine atau bahan minuman atau jus kayak gitu. Nah, golongan wine juga banyak. Ada yang namanya Shiraz, ada yang Rumbik, ada Alfonso, ada apalagi di daerah-daerah Eropa sana. Itu banyak itu jenis varietas wine yang memang buah anggurnya sengaja diolah menjadi golongan minuman. Seperti itu. Ada lagi golongan anggur kismis. Nah, kalau kismis ini anggurnya itu memang hasil daripada buahnya dijadikan bahan kismis. Kalau teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu yang pernah haji atau umroh pasti tahu yang namanya kismis. Kismis itu seperti cemilan. Nah, cemilan. Nah, itu adalah anggur golongan kismis. Jadi tidak semua anggur bisa jadi kismis, tidak. Jadi ada golongan kismis. Seperti Heliodor masuknya kismis. Seperti apalagi Veles masuknya kismis. Ada lagi Zorianka masuknya kismis. Dan banyak jenis anggur kismis lainnya. Yang terakhir, golongan anggur table grape. Nah, kalau golongan anggur table grape, teman-teman pasti udah pada banyak dah. Dan saya yakin teman-teman semua atau penggiat pasti rata-rata tanamnya anggur golongan table grape. Jarang ada yang nanam kismis, wine atau rooftop. Gitu. Pasti rata-rata table grape. Karena kenapa ya? Table grape itu adalah anggur konsumsi atau anggur hidangan atau anggur yang biasa teman-teman lihat di pasar-pasar, di swalayan yang biasa kita sajikan langsung gitu. Biasa teman-teman habis makan langsung makan buah anggur. Itu adalah anggur table grape. Golongan table grape, bukan kismis, bukan wine atau bukan rooftop. Kayak gitu. Jadi adalah anggur table grape atau anggur yang memang teman-teman para penggiat penghobi anggur ini melakukan penanaman di pekarangan rumah nih, skala hobi biasanya. Nah, kalau anggur table grape itu seperti apa sih? Seperti kayak Red Globe kalau kita temu di pasar tuh. Crimson, Thompson, Gospi, Transfigurasi, Moondrop, Saint Muscat itu adalah anggur golongan table grape. Kayak gitu. Lanjut sekarang gini, teman-teman ada yang tahu sejarah anggur? Lanjut kepada sejarah anggur. Jadi anggur yang kita tahu tuh ternyata bukan tanaman yang berasal dari Prancis atau Paris atau dari Italia, bukan. Ternyata anggur itu adalah tanaman asli Asia Barat. Asia Barat yang saat itu memang dia tumbuh ada di daerah pegunungan Kaukasus. Tepatnya itu mencakup daerah atau negara-negara bagian timur ya teman-teman ke sana seperti Armenia, Georgia, sampai kepada Selat Hitam. Saat itu anggur ditemukan tahun 4000 sampai 6000 sebelum Masehi. Setelah anggur banyak beredar, lalu anggur itu populer atau mulai banyak menyebar ke abad kedua setelah Masehi. Saat itu anggur mulai berkembang dan mulai populer ke seluruh bagian negara. Dan sampai saat ini anggur ini sampai ke negara kita. Saya tanya lagi, teman-teman ada yang tahu pertama kali anggur ada di mana di Indonesia? Ayo, kan ini pada penggiat semua nih, masa nggak tahu sejarah anggur? Jadi gini, anggur pertama kali masuk ke Indonesia itu dibawa oleh zaman penjajahan Belanda. Tepatnya di daerah Sumatera Barat. Tepatnya itu di Pulau Pisang. Kayak gitu. Jadi pada zaman penjajahan Belanda, seiring berjalannya waktu, banyaklah mulai beredar ke daerah Bali, di Buleleng. Langsung lompat lagi, terbang lagi ke daerah Probolinggo. Dan di Probolinggo itu ada penangkaran yang namanya Bali Jestro. Kayak gitu. Setelah di Bali Jestro, baru mulai banyak beredar-beredar lagi. Nah, ini juga ada kemungkinan ada yang membawa ke daerah Pulau Palu. Pulau Palu itu Sulawesi ya? Di Pulau Palu. Nah, di Pulau Palu itu juga masih ada tuh. Pernah ditemukan anggur itu jenis Sultana. Sampai saat ini itu udah banyak beredar di sana anggur Sultana. Golongan table grape. Maka itu table grape pertama yang ada di Indonesia adalah anggur Sultana. Kayak begitu. Saat ini sudah dikembangkan lagi menjadi anggur kalau di pasar itu namanya Thompson, anggur Thompson. Jadi di Probolinggo itu ada penangkaran anggur namanya Bali Jestro. Itu banyak tuh sebenarnya anggur-anggur yang sudah dilisensikan atau sudah dinaturalisasi. Kayak begitu. Seperti kayak BS 89, Kediri Kuning, ada lagi anggur Probolinggo Biru, ada lagi BS 89 atau Prabu Bestari, kayak begitu. Itu anggur yang memang sudah legal saat itu sebelum dilegalkan zaman sekarang. Nah, itu adalah sejarah anggur. Nah, kalau kan masalah manfaat anggur, pasti teman-teman udah pada tahu semua. Manfaat anggur tuh untuk kesehatan. Salah satunya adalah apa? Jadi saya sarankan buat teman-teman yang mengkonsumsi anggur, saya sarankan cari anggur yang ada bijinya. Jangan cari anggur yang nggak ada bijinya. Karena kenapa?
manfaat anggur itu sangat baik sekali untuk kesehatan. Salah satunya tuh ada di dalam biji anggur. Kandungan di dalam biji anggur merupakan kandungan yang bisa melawan penuaan dini atau mencegah kanker. Makanya kalau teman-teman mau makan anggur itu bijinya dimakan dan cari anggur yang ada bijinya. Wah, yang bagus tuh bijinya dipapak, Bu. Iya, boleh dikunyah. Ada zat kandungan yang memang bisa melawan resiko kanker kayak begitu. Nah, sekian sejarah dan beberapa golongan anggur. Mungkin teman-teman bisa diingat ya. Nanti ada pertanyaan nih, nanti dapat hadiah dari Pak Dedi. Dapat sepeda ya Pak di belakang ya Pak. Kita langsung lanjut. Di sini tema konsol kita kali ini adalah mudahnya menanam anggur dan problematika dan cara perawatannya. Mengapa saya bilang mudah? Terus ada nih teman-teman, Om Arga, kok saya nanam anggur masih banyak gagal, ya kan? Masih ada yang gagal kan? Saya yakin pasti nanam anggur ada yang banyak gagal. Daunnya bantet, Pak. Daunnya bantet, ada yang jamuran, ada bahkan yang nggak bisa berbuah. Buahnya kecil-kecil, apalagi. Karena kenapa? Karena tidak tahu nih. Tidak tahu apa? Tidak tahu aspek penjaminnya. Kayak begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, sekarang mumpung kita ini, saya ingin berbagi edukasi gitu. Makanya teman-teman semua selalu tahu nih, Om Arga anggurnya di tempat Om Arga atau di tempat Bina Marga bagus kayak begitu kan. Maksimal hasilnya. Karena mengapa? Karena saya menerapkan 5 poin aspek penjamin anggur. Di sini saya minta teman-teman, ayo kita belajar bersama. Saya tidak menggurui, tapi saya ingin berbagi pengalaman. Teman-teman ayo fokus di sini. Fokus apa? Fokus untuk kita memaksimalkan hasil daripada buah anggur. Saya jamin kalau teman-teman ikuti 5 aspek poin dari saya, insya Allah nggak bakalan gagal lagi. Di sini sekarang saya kasih tahu kuncinya. 5 poin aspek penjamin kesuksesan dalam budidaya tanam anggur. Di sini jelas ada kata penjamin. Artinya penjamin, ya bakalan dijamin berhasil. Dijamin insya Allah bakalan berhasil. Dengan catatan memenuhi 5 poin aspek ini. Karena kalau anggur itu bukan SOP-nya, bukan tentang pupuknya, bukan tentang obat-obatnya, tapi aspeknya yang harus dipenuhi. Banyak kesalahan teman-teman di sini gagal tanam anggur karena aspeknya tidak dipenuhi. Bukan masalah pupuknya, bukan masalah obatnya, bukan masalah caranya. Di sini saya terangkan 5 poin aspek. Insya Allah kalau teman-teman memenuhi 5 poin aspek ini, insya Allah nggak bakalan gagal dan sangat minim resiko gagal. Poin yang pertama adalah penuhi poin pertama. Poin pertama ini adalah paling krusial. Artinya apa? Artinya poin paling krusial adalah poin yang paling menentukan sebuah tumbuh kembangnya anggur. Kalau poin pertama aja sudah tidak dipenuhkan, insya Allah nggak bakalan beres. Jadi poin paling pertama adalah literatur. Literatur yang saya maksud adalah simat sinar matahari. Sirkulasi. Nah, poin paling pertama ketika teman-teman ingin sukses atau berhasil dalam hal budidaya tanam anggur, penuhi poin pertama. Simat. Di sini poin pertama literatur meliputi simat dan sirkulasi. Simat, sinar matahari. Sinar matahari ini paling banget benar-benar mempengaruhi, paling krusial mempengaruhi dalam hal berbudidaya tanam anggur. Jadi, simat di sini paling tidak itu kalau kata teman-teman nanam anggur paling tidak carilah lokasi yang intensitas sinar mataharinya minimal 5-6 jam. Kalau bisa full dari pagi sampai sore, cari tuh. Kalau kurang dari 5-6 jam, insya Allah saya jamin nggak bakalan berhasil. Karena kenapa? Karena kalau anggur cuma 3 jam, 2 jam, itu hanya sebatas subur, tapi tidak untuk berbuah. Karena fotosintesis atau cara intensitas matahari untuk dia mampu mensuplai kadar fosfat kepada daun dan kepada batang dan kepada seluruh bagian tanaman itu harus 6 jam baru fosfat itu bisa terserap secara optimal. Simat itu sebagai fotosintesis atau pematangan apa? Pematangan unsur hara yang kita kasih kayak gitu. Teman-teman kasih pupuk semahal-mahal apapun pupuknya, sebagus apapun pupuknya, kalau kan intensitas sinar mataharinya kurang, insya Allah nggak bakal berbuah. Mau pupuk harga jutaan kayak mau pupuk bagus sebagus apa, tapi kalau intensitas sinar mataharinya kurang, insya Allah nggak bakalan berbuah. Jadi paling pertama adalah penuhi intensitas sinar matahari. Jadi rumusnya, makin bagus kadar intensitas sinar matahari, maka makin bagus juga kemampuan si pohon dalam penyerapan nutrisi. Jadi tidak ada yang namanya pohon ini kurang nutrisi.
Nggak ada poin ini kurang nutrisi. Toh kita punya pupuk, NPK kita punya, MKP kita punya, magnesium sulfat kita punya, pupuk apapun kita punya, berkaleng-kaleng, bertoples-toples. Apakah pohon ini kurang nutrisi? Tidak. Yang ada apa? Yang ada kurangnya kemampuan si pohon dalam penyerapan nutrisi. Sampai sini paham? Kurangnya kemampuan si pohon dalam penyerapan nutrisi. Karena apa faktornya? Karena intensitas sinar mataharinya kurang. Nah, analoginya seperti ini. Ketika ibu-ibu bapak-bapak masak air, apinya kecil, kapan matangnya? Tapi kalau kan masak, apinya gede, cepet matang kan? Begitupun tanaman. Teman ibu-ibu bapak-bapak ngasih pupuk, kalau kan intensitas mataharinya kurang optimal, itu tidak akan bisa terserap secara optimal pula. Jadi, mulai saat ini rubah mindset. Tidak ada yang namanya pohon itu kurang nutrisi. Yang ada adalah kurangnya kemampuan si pohon dalam penyerapan nutrisi. Simat minim ya kurang daya serapnya kayak begitu. Poin kedua, sirkulasi. Sirkulasi ini 11-12 pentingnya dengan simat. Sirkulasi itu ya sirkulasi udara. Karena kenapa? Anggur itu akan bertumbuh secara optimal dan akan penyerapan itu mampu secara optimal ketika apa? Ketika intensitas suhu udara itu sesuai atau bisa dibilang ya suhu udaranya itu support untuk anggur. Jadi anggur ini senang cahaya matahari tapi dia tidak suka panas yang terkunci di dalam ruang. Misal kayak di sini ada tembok, matahari kencang nih tapi sirkulasi kurang, itu juga tidak akan optimal. Karena kenapa? Anggur itu paling minimal banget di dalam GH atau di bawah greenhouse itu dia harus di bawah kira-kira jangan sampai di bawah 18 derajat. Jadi dia harus dapat suhu yang optimal. Suhu yang optimal itu apa ya? Sekarang gini aja deh, kalau teman-teman buat identifikasinya, kalau teman-teman nanam anggur pakai greenhouse, bisa kita lihat dari daunnya itu paling tidak dia bergoyang-goyang atau bergerak-gerak. Jangan sampai daun itu diam. Kalau daunnya diam itu resiko apa? Resiko yang namanya powdery mildew. Powdery mildew artinya itu jamur embun tepung. Jadi kalau teman-teman buat greenhouse, pastikan juga kadar intensitas sirkulasi udaranya. Agar apa? Agar bertemu suhu yang optimal untuk tumbuh kembang anggur. Harus dipenuhi juga sirkulasi dan sinar matahari. Apalagi teman-teman yang pakai UV. Nah, kalau di Indonesia sendiri, saya sarankan untuk menggunakan atap UV, gitu. Karena kenapa? Karena curah hujan di Indonesia negara kita ini benar-benar sangat tinggi, gitu. Nah, sedangkan anggur dia tidak senang tuh, tidak suka kena air hujan yang berlebihan. Akan terjadi yang namanya yellow mildew atau jamur karat atau jamur yang kuning-kuning itu akan merusak daun. Makanya penting menggunakan atap UV, tapi penting juga mengukur kadar intensitas matahari dan mengukur kadar sirkulasi yang ada di dalam GH. Kayak gitu. Jadi kalau intensitas sinar mataharinya oke, sirkulasinya oke, itu adalah poin paling pertama. Poin yang paling harus dipenuhi, literasi. Lanjut poin nomor 2. Ini juga sangat mempengaruhi dan sangat krusial. Media tanam. Teman-teman juga harus membuat atau menyiapkan media tanam yang ideal. Terus ada pertanyaan, Om Arga, media tanam anggur yang ideal, media tanam yang seperti apa? Nah, jadi media tanam anggur yang ideal adalah media tanam anggur yang secara tekstur adalah poros. Jadi bukannya gembur. Kayak gitu. Mengapa? Anggur itu tidak suka media tanam yang bertekstur gembur. Kalau gembur itu sifatnya apa? Menyimpan air. Bedanya dengan poros apa? Kalau poros itu ketika kita melakukan penyiraman, air itu berlalu. Lewat doang. Anggur itu bagus yang seperti apa yang ideal? Yang lewat doang. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan pembuatan media tanam, buatlah media tanam itu yang bertekstur poros. Kayak gitu. Artinya apa? Yang sifatnya itu ketika kita lakukan penyiraman, air itu berlalu, tidak menyimpan. Kalau kan media dalamnya gembur, itu akan lama menyimpan kadar air. Kalau kan menyimpan kadar air lebih lama, akan menjadi yang namanya resiko busuk akar. Kalau akar aja sudah sakit, atasnya juga pasti sakit. Nah, makanya buatlah media tanam yang ideal. Dan ini sesuatu yang tidak bisa disepelekan, teman-teman. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini tidak bisa disepelekan. Karena kenapa? Karena kalau kita menyepelekan poin nomor 2 juga, kita nanam anggur, berharap apa? Anggur bisa optimal, bisa bertumbuh subur, bisa bertumbuh maksimal dan buahnya banyak. Harapan kita, harapan seperti itu. Karena kenapa? Medianya tidak ideal. Poin nomor 3, konsistensi. Nah, ini paling penting. Poin nomor 3, konsistensi. Jadi ketika teman-teman melakukan penanaman anggur, teman-teman juga harus dituntut untuk memenuhi poin nomor 3, konsistensi. Artinya konsistensi apa? Ya konsistensi dalam hal perawatan. Perawatan apa? Perawatan yang meliputi penyiraman, pemupukan, dan pencegahan anti hama. Penyiraman itu kalau bisa setiap hari, di pagi hari. Terus kalau teman-teman nanya, Om Arga, emang boleh anggur disiram setiap hari? Sangat bagus sekali dan sangat harus sekali. Karena kenapa? Kan tadi poin nomor 2, media tanamnya poros. Poros itu artinya cepat berlalu atau cepat kering. Kayak gitu. Makanya lakukan penyiraman setiap hari.
Kedua, pemupukan. Pemupukan anggur ini paling males banget 1 minggu 1 kali. Ini adalah wajib, pemupukan 1 minggu 1 kali. Jadi jangan sampai telat. Paling males banget itu 1 minggu 1 kali. Kalau ditanya Om Arga, kalau Om Arga di rumah melakukan pemupukan berapa kali? Kalau saya pribadi, saya tuh seminggu 2 kali. Poin nomor 3, pencegahan anti hama. Pencegahan anti hama yang saya maksud adalah penyemprotan insektisida dan fungisida. Seperti yang kita tahu bahwasanya tanaman anggur ini kan rentan banget terhadap jamur, terhadap OPT, organisme pengganggu tanaman. Maka dari itu kita sebagai pelaku atau penggiat anggur dituntut untuk konsistensi dalam hal apa? Pencegahan anti hama. Dengan cara apa? Disemprot. Disemprot apa? Disemprot fungisida dan insektisida. Nah, buat teman-teman yang sibuk di sini, misalnya Om Arga saya kerja, orang kerja pasti ada liburnya. 1 minggu 1 kali. Misalnya libur hari Kamis, yaudah lakukan Kamis semua. Pemupukan atau pencegahan anti hama paling tidak 1 minggu 1 kali. Misalnya libur hari Kamis, secara kontinu dan secara konsisten lakukan misalnya hari Kamis, udah Kamis terus. Kayak gitu. Nah, misalnya habis kita pupuk, setelah selesai kita pupuk, langsung lakukan pencegahan anti hama atau penyemprotan. Kalau pemupukan itu masih bisa telat. Tapi kalau pencegahan anti hama, saya sarankan jangan pernah telat. Paling tidak 1 minggu 1 kali. Misalnya di hari Kamis, terus libur kerjanya hari Sabtu, terus harus konstan. Artinya konstan itu terus menerus seperti itu. Jadi tidak yang namanya hari ini besok pupuk nyemprot hari Kamis, besoknya hari Senin, besoknya malas jadi 2 minggu sekali, besoknya jadi rajin lagi. Jangan. Itu salah satu faktor kegagalan. Percaya sama saya, percaya nggak percaya, bahwa anggur itu dia, kalau kita makin banyak kontak fisik terhadap anggur itu seperti ada chemistry terhadap kita. Kalau kita konstan merawatnya, kita merawatnya dengan penuh hati, itu anggur itu akan memberikan terbaik juga buat kita. Teman-teman mau sukses ya udah terapin ini konsistensi. Penyemprotan anti hamanya di sore hari, kayak gitu. Kalau pemupukannya itu di pagi hari. Sebaik-baiknya melakukan penyiraman dan pemupukan adalah di pagi hari, kayak gitu. Jadi jangan melakukan pemupukan atau penyiraman itu di sore hari. Boleh-boleh saja, sah-sah aja. Tapi kita cari efisiensinya nih. Efisiensinya adalah lakukan penyiraman dan pemupukan itu di pagi hari. Karena kenapa? Saat matahari itu belum, nah di saat itu juga pohon itu melakukan transpirasi atau fotosintesis. Lanjut kepada poin nomor 4. Poin nomor 4, merubah mindset. Banyak teman-teman yang gagal di anggur itu faktornya semua hampir sama. Saya mungkin salah satu orang yang paling banyak menjumpai banyak teman-teman yang nanam anggur. Setelah saya jumpai ya rata-rata ya ini, pasti poin aspek-aspek ini yang tidak terpenuhi. Dan salah satunya adalah poin nomor 4 paling umum. Jadi apa? Pastikan rubah mindset. Jadi kalau teman-teman nanam anggur itu jangan berpikir akan buah. Ada yang nanya lagi, Om Arga, pohon subur itu ciri-ciri seperti apa? Pohon subur itu ciri-cirinya itu struktur batangnya ideal. 1. Kedua, pohon itu tidak memiliki yang namanya OPT, organisme pengganggu tanaman. Seperti apa? Seperti jamur, seperti trip, seperti kutu-kutuan atau hama-hama. Kayak begitu. Itu adalah ciri tanaman yang subur. Tidak ada jamurnya, tidak ada yang ganggu. Mengapa tanaman itu subur? Ya tadi memenuhi poin 1, poin 2, dan poin 3. Gitu. Mengapa tidak ada hama? Karena kan kita rutin dalam pencegahan anti hama. Nah, kayak gitu. Mengapa bisa subur? Nah, kan kita rutin dalam hal pemupukan. Nah, mengapa pohon itu subur? Karena sinar mataharinya oke. Seperti yang tadi saya sebutkan, makin bagus kadar intensitas sinar matahari, maka makin bagus juga kemampuan si pohon dalam penyerapan nutrisi. Poin 1, poin 2, poin 3 dipenuhi. Saya jamin 99% pasti pohon bakalan subur. Kalau pohon sudah subur, ya pasti berbuah. Percaya sama saya, pohon kalau udah subur jangankan dikasih pupuk, pangkas asal-asalan udah pasti berbuah. Sudah pasti, saya jamin. Jadi teman-teman nanam anggur itu, buatlah pohon anggur yang kita tanam menjadi subur sesubur-subur mungkin. Jadi mulai saat ini mindsetnya dirubah. Jadi jangan saya nanam anggur biar cepat berbuah, salah. Saya nanam anggur agar pohon yang saya tanam ini menjadi subur sesubur-subur mungkin. Gimana caranya? Ya udah penuhin poin nomor 1, 2, dan 3. Saya jamin kayak begitu. Lalu poin nomor 5. Poin nomor 5 adalah estetika. Estetika yang saya maksud adalah cabang yang terstruktur. Artinya apa? Cabang yang terstruktur. Jadi, demi kita kepada pencapaian profesional di anggur, kalau kita nanam anggur, pohon itu kan nanti subur tuh. Kalau pohon subur artinya kan cabang pada jalan tuh, pada subur, cabang subur. Nah, penuhi poin nomor 5. Estetika yang saya maksud adalah cabang yang terstruktur. Artinya apa? Jadi kalau teman-teman nanam anggur, cabangnya jangan diliarin, tapi dibentuk kayak begitu. Jadi ada 2 pola. Kalau di sana namanya guyot, kalau di sini kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Kalau di sana kan ada namanya terang, ada namanya kordon, ada namanya ken, ada lagi namanya lateral. Tapi kita di sini pakai bahasa ala-ala kita aja. Ada yang namanya primer.
sekunder, tersier. Nah, jadi kalau teman-teman nanam anggur, penuhi juga poin nomor 5. Meliputi apa? Percabangan yang terstruktur atau cabangan yang teratur atau percabangan yang terorganisir. Dibilang penting nggak? Penting banget. Karena apa? Untuk jangka panjang. Kalau pohon cabang yang ngacak itu buat jangka panjang susah. Tapi kalau pohon cabang itu percabangannya terstruktur atau teratur, itu buat jangka panjang itu sangat gampang. Gitu. Contoh di rumah saya punya anggur udah anuta udah hampir 6 tahun itu sampai sekarang masih berbuah lebat terus. Karena kenapa? Karena saya memiliki percabangan yang terstruktur. Nah, misalnya kayak gini, primer, sekunder, tersier. Ini primer, ini sekunder, nah yang ke atas ini tersier. Atau teman-teman bisa bikin percabangan seperti kayak tulang ikan, kayak gitu. Mengapa pentingnya poin nomor 5 ini? Selain percabangannya rapi, memiliki nilai seni dan memiliki pandangan profesional. Tapi kalau cabangnya ngacak, waduh, mau mangkas nih, Om Arga, saya mau mangkas. Tapi cabangnya ngacak nih. Seperti orang kalau di bengkel tuh kayak ngurut kabel, nih mana kabel masa, mana kabel ini yang harusnya cuma 1 menit bisa jadi 2 jam baru kelar tuh melakukan pemangkasan. Keburu imsak, keburu capek, keburu pegel lehernya. Hampir aja dong nggak begini. Tapi kalau kan cabangnya rapi kan tinggal kanan kiri, enak. Nah, itulah tadi 5 poin aspek penjamin kesuksesan dalam hal berbudidaya tanam anggur. Jadi kalau teman-teman mau sukses, mau berhasil tanam anggur, penuhi 5 poin aspek ini. Bukan soal pupuknya, bukan soal obatnya, tapi aspeknya dulu yang dipenuhin. Kayak gitu. Saya berani ngejamin kalau teman-teman memenuhi 5 poin aspek ini, insya Allah 99,99% pasti bakal berhasil, nggak bakalan gagal. Insya Allah saya jamin nggak bakalan gagal. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.